Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sharing pengalaman proses belajar renang saya yang saya lakukan otodidak atau mandiri. Tapi disclaimer dulu kalau video ini bukan video tutorial renang dan saya bukanlah pelatih renang. Jadi saya harap teman-teman yang ingin belajar renang dengan aman dan nyaman sebaiknya ditemani pelatih renang atau teman kalian yang udah bisa berenang. Oke, kita mulai aja videonya. Jadi video ini waktu saya pertama kali fokus latihan renang gaya dada. Terlihat di sini kalau gerakan badan saya masih kaku ya. Jadi saya juga belum bisa teknik mengambil nafas. Jadi saya hanya fokus ke gerakan kaki dulu. Lalu posisi badan setenang mungkin di air. Jadi pada saat itu saya hanya fokus ke belajar gimana caranya tenang di air dan menikmati air aja. Lalu masih di bulan pertama, di video ini saya juga belajar teknik bubbling ya, atau intinya membiasakan diri untuk mengambil udara dari mulut lalu mengeluarkannya dari hidung. Teknik ini adalah teknik fundamental untuk berenang. Jadi karena proses mengambil nafas kita tuh hanya sepersekian detik aja ya, sehingga proses membuang nafasnya kita harus lakukan di bawah air. Jadi ketika kepala kita udah di atas, kita hanya perlu mengambil nafas saja. Jadi proses belajar renang kita akan jauh lebih mudah untuk kedepannya. Nah, di bulan kedua saya mengkombinasikan gerakan kaki dan tangan untuk mengambil nafas. Jadi urutan yang saya lakukan adalah tendang 2 kali, lalu buang nafas dari hidung di dalam air, lalu gerakan tangan untuk mengambil nafas dari mulut. Jadi sederhananya tendang 2 kali, buang nafas, lalu ambil nafas. Nah, gerakan ini saya lakukan terus-menerus sampai saya mulai terbiasa. Di awal memang kita akan overwhelm atau bingung ya dengan berbagai macam gerakan yang ada. Tapi lama-kelamaan ketika otak dan tubuh sudah terbiasa, gerakan ini akan terjadi secara otomatis tanpa teman-teman banyak berpikir lagi. Ini video saya di bulan Agustus. Di sini bisa teman-teman lihat teknik renang saya udah jauh lebih berkembang dan juga saya terlihat lebih tenang ketika berenang. Pattern atau urutan berenang saya udah berubah juga. Jadi yang sebelumnya 2 atau 3 kali tendangan, sekarang tendangannya hanya 1 kali. Lalu urutan ini memungkinkan saya untuk mengistirahatkan kaki saya agar tidak cepat capek atau kehabisan tenaga. Jadi kalau teman-teman perhatikan, setiap saya melakukan tendangan, saya akan menunggu beberapa detik dalam posisi streamline atau lurus. Nah, di fase ini tubuh kita akan meluncur secara gratis sehingga kaki dan tangan teman-teman bisa istirahat. Hal ini dimungkinkan agar kita bisa berenang lebih jauh dan lebih lama. Jika teman-teman lihat tutorial berenang di YouTube, itu sebenarnya hanya ada 2 cara agar berenang teman-teman itu jauh lebih cepat. Cara yang pertama adalah memperkuat atau memperbanyak gaya dorongnya. Jadi misalnya dalam konteks gaya dada adalah tendangan. Dan jika konteksnya gaya bebas ya berarti kayuhan tangan. Jadi cara lebih cepat adalah memperkuat dan memperbanyak kayuhan tangan atau tendangan. Terus cara yang kedua adalah meminimalisir drag atau hambatan antara badan kita dengan air. Misalnya teman-teman yang pernah nonton balapan motor gitu ya, atau drag race, itu pasti posisi ridernya itu menunduk kan. Nah itu karena agar lebih aerodinamis, jadi kecepatan motor jauh lebih cepat gitu. Nah konsepnya juga sama ketika di dalam air. Di bulan Oktober saya juga udah mulai belajar gaya bebas ya, atau front crawl. Nah, di sini teman-teman lihat kalau koordinasi antara tangan, badan, dan kaki saya belum begitu baik. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, teman-teman. Dan pada saat itu
urutan atau pattern yang saya gunakan adalah untuk kaki itu 2-beat kick atau 1 kali tendangan tiap kayuhan tangan, dan nafasnya itu ke arah kanan tiap 2 kali kayuhan tangan. Nah, kalau teman-teman ingat di awal-awal kan kita di gaya dada yang sebelumnya saya merekomendasikan satu teknik, yaitu bubbling ya, atau mengeluarkan udara dari hidung dan mengambilnya lewat mulut. Nah, itu sangat membantu saya dalam belajar renang gaya bebas karena timing untuk bernafas di gaya bebas itu jauh lebih singkat daripada renang gaya dada. Dan tidak seperti gaya dada, posisi mengambil nafas dalam gaya bebas dilakukan secara horizontal. Ini video saya di akhir bulan Oktober. Sudah lumayan bisa, tapi masih terlihat kaku ya renang gaya bebasnya. Terus renangnya juga masih belum lurus, masih belok-belok karena posisi badan belum seimbang. Dan ada satu hal penting yang kurang di sini, yaitu body rotation atau rotasi badan. Rotasi badan diperlukan agar pertama itu meminimalisir drag, lagi-lagi ya. Lalu yang kedua adalah memudahkan kita untuk mengambil nafas nantinya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih jauh tentang apa itu body rotation, bisa cari di YouTube ya, atau googling aja. Sudah banyak drill-drill yang teman-teman bisa lakukan untuk belajar body rotation. Masuk di bulan Januari, di sini saya sudah mulai terbiasa melakukan rotasi badan. Ya, walaupun masih belum sempurna karena masih belum terbiasa untuk rotasi badan di sebelah kiri. Cuman udah mulai terlihat kan perbedaan di gaya renang saya yang semakin santai dan smooth ya. Ini video bulan Februari, jadi di sini udah terlihat makin terbiasa ya dengan gaya bebas. Tapi tetap masih ada PR di rotasi badan di sebelah kiri. Jadi memang saya akui untuk menguasai rotasi badan ini memang agak sulit. Butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun agar kita biasa dengan teknik seperti ini. Ini progres bulan Maret. Lumayan cukup ada perkembangan ya dari bulan-bulan sebelumnya. Dan ini progres terakhir di bulan Juni. Begitulah kira-kira perjalanan saya belajar renang secara otodidak dari awal sampai sekarang.
yang dari awal memang bener-bener nggak bisa berenang sama sekali, sampai sekarang malah hobi banget berenang. Tentunya masih sangat banyak kekurangannya dan masih banyak ruang untuk improve, dan juga jangan jadikan patokan ya untuk teman-teman belajar renang, karena saya yakin dengan perjuangan teman-teman yang gigih dan juga mungkin dibantu dengan instruktur yang profesional, teman-teman akan jauh bisa lebih cepat dari saya. Apalagi dilakukan secara rutin ya, mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Oke teman-teman, semangat berlatih renangnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.